Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11. Sekali lagi selamat pagi 11. Luar biasa, kayaknya semangat sekali ya. Karena nunggu MBG ini ya. Atau sudah bosan sama MBG? Ya. Oke guys, jadi kembali lagi di pelajaran saya. Pelajaran apa ini? Bersama? Jangan sampai masih ada yang nggak tahu Pak Guru ya. Jadi guys, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita sedang menundukkan kepala ya. Agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat, kemudian diberikan kemudahan dalam pendidikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dulu. Ya, yang pertama tadi, masih ingat 7 kebiasaan Indonesia hebat ya? Masih ingat ya? Masih ya? Kita pelajari di awal-awal dulu. Oke, yang pertama, Pia apa pertama? Yang pertama apa Pia? Bangun. Bangun bukan hanya pagi, bangun awal ya. Kalau yang muslim itu sebelum subuh bangunnya. Oke, angkat tangan yang bangun awal. Jujur ya. Boleh bohong, jujur. Oke. Ya, yang nggak bangun awal mungkin lagi halangan ya. Sebenarnya bukan masalah halangan dan tidak bangun awal itu. Biar segar gitu ya. Baca buku sebelum mulai. Ketika kita itu jarang bertemu orang anak-anak, maka kedepannya kita akan kaku. Ya. Jangan dikira bahwa segala sesuatu itu masalah introvert. Saya introvert bukan, kita kan biasa jarang ketemu orang, bukan introvert sebenarnya, karena jarang ya, lama tidak bersosialisasi, makanya perlu sekali-sekali kita bertetangga ya. Kalau ada acara orang dekat rumah kita datang, jangan hanya di rumah gitu ya. Oke guys, nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tentang masa Hindu-Buddha, bagian yang mana Bilal? Masa Hindu-Buddha terkait apa? Kan banyak yang pembahasannya. Ya, lihat. Jalur perdagangan, ada lagi. Selain jalur perdagangan yang kita pelajari. Asal usul Hindu-Buddha, dalam apa itu asal usulnya? Kita pelajari dalam bentuk apa? Teori awal mula masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ada beberapa teori ya, Kesatria, Waisa, Kamala, balik. Ya, teori harus balik ya. Kita sudah mempelajari itu. Nah sekarang untuk menunjukkan atau menemukan bukti bahwa agama Hindu Buddha itu berkembang di Indonesia. Apa buktinya yang menunjukkan bahwa setelah dia masuk agama Hindu Buddha itu berkembang di Indonesia? Berkembang atau tidak? Berkembang. Sampai sekarang masih ada atau tidak? Masih. Mana? Bali. Yang paling kuat pengaruhnya itu di Bali, tapi di daerah-daerah lain ada juga agama Buddha memang cuma kurang, ada di beberapa titik aja, tapi masih ada sampai sekarang. Ini bukti bahwa ketika dia masuk dia berkembang di sini di Indonesia. Apa buktinya? Selain masalah Bali yang bisa ditemukan sekarang, ada candi-candi. Ada candi-candi, betul sekali guys. Candi-candi itu menunjukkan apa? Menunjukkan itu peninggalan siapa sih candi itu? Kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan melakukan apa? Menganalisis yang kita lakukan. Perkembangan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, kehidupan politik. Apalagi setelah politik? Sosial. Wah. Ya politik masalah pemerintahan ya. Sosial kehidupan masyarakatnya. Kemudian ekonomi, ya, mata pencaharian masyarakatnya. Kemudian geografis,
dan budaya. Geografis dibahas sama geografi ya. Kalau kita politik, sosial, ekonomi dan budaya pada masa yang tadi disampaikan dari Sono, kerajaan. Iya. Kerajaan awal Hindu-Buddha. Ada yang tahu kerajaan awal Hindu-Buddha itu yang mana saja? Di SMP sudah dipelajari yang awal. Termasuk dalam kerajaan awal itu adalah kerajaan Kutai. Wah, betul sekali pandai ya. Kutai dan Aruma negara. Nah, cukup ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita selama lebih kurang 3 jam ini anak-anak ya. Jadi kalian akan menganalisis perkembangan kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya pada masa awal kerajaan Hindu-Buddha. Jadi itu kita pelajari. Dari mana kita menganalisisnya? Nanti Pak Guru sudah memberikan kita membaca di rumah ya. Apa yang Pak Guru suruh cari? Prasasti. Prasasti itu adalah sumber primer ya, sumber primer. Sejarah itu harus berupaya untuk menemukan sumber primer. Nanti sumber primer walaupun kita nggak lihat langsung ya, kita akan lihat fotonya sumber primer itu. Nanti kita analisis. Ya prasasti itu isinya apa sih? Tulisan ya. Ada tulisan bercerita tentang kerajaan itu ya. Nah, isinya apa saja sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan politik, sosial dan ekonomi dari kerajaan Kutai maupun Tarumanegara. Nah, pada kegiatan hari ini kalian akan menjadi detektif sejarah ya. Ya, tadi seperti yang Pak Guru sampaikan ya, tadi kalian akan menganalisis berdasarkan sumber. Ini cara kerja ini mirip seperti cara kerja seorang detektif. Ya, detektif itu bekerja dengan sumber yang terbatas. Gak banyak sumbernya. Orang pembunuhan itu biasanya pandai menyembunyikan jejak ya. Dengan sumber yang sedikit tapi dia mampu menemukan fakta sebenarnya. Ya, bagaimana kejadiannya? Kalian akan berpikir dengan cara seperti itu, menggunakan metode penelitian sejarah yang kita sudah pelajari pada pertemuan beberapa minggu yang lalu ya. Metode itu akan pakai untuk menganalisis. Nah, anak-anak sebelum kita mulai, karena nanti detektif sejarah itu berkelompok, saya ingin mengecek kehadiran dulu ya. Jadi, hadir semua atau ada yang? Untuk kelas? Ada berapa orang yang tidak hadir? 4 orang, Pak. 4 orang? Iya, yang sakit. 4 orang yang sakit ya? Atas nama siapa ke kelas? Muhammad Maskur, Anggun Salwa Zahra, Anggun, oke. Amira Regina Putri sama Andras. 4 sisa di kelas kita berarti sisa 33 orang ya. 33 orang, saya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Ada yang 5, ada yang 6. Ada yang kayaknya 6 kali 5 30 ya. Ada yang 6, ada yang 5 ya, karena yang tidak hadir. Oke, pembagian kelompoknya mau saya bagikan atau kalian pilih sendiri? Kalau kalian pilih sendiri, seperti biasa ya, kalau pembagian kelompok itu harus hadir rata, jumlah laki-laki perempuannya seimbang. Silakan kalian berkelompok di kelompok kalian. Silakan langsung ya, lihat kelompoknya. Jadi kembali lagi guys, jadi kalian sudah membentuk kelompok ya? Sudah hadir merata kelompoknya ya? Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, jadi seperti saya sampaikan, kali ini berkelompok membentuk apa? Detektif sejarah. Jadi kalian akan menggunakan sumber yang terbatas untuk meneliti tentang 2 kerajaan, yaitu Kutai dan Tarumanegara. Nah, sekarang kalian harus menentukan di antara kalian itu ada peran-peran yang harus diberikan. Yang pertama, yang menjadi ketua tim peneliti ini 1 orang. Ya, dia jadi yang mengkoordinasi segalanya 1 orang. Yang kedua adalah yang menjadi notulen, yang mencatat temuan-temuan nanti. Itu boleh 1 sampai 2 orang. Ya, 1 sampai 2 orang. Yang kedua, yang ketiga adalah ketua tim digital dia. Ya, bagian tim digital. Dia nanti yang akan mencari dan memverifikasi sumber dari internet. Dia cari untuk membantu ya. Ya, tim digital namanya ya. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang akan menjadi mulut dari kelompok kalian. Pembicara ya. Ya, yang akan
menjadi pembicara atau juru bicara. Boleh 1 sampai 2 orang. Intinya semuanya dapat. Hari ini sebenarnya Pak Guru itu ingin menampilkan video. Hai. Kembali guys, Pak Guru sudah dengan video ya. Tapi sayangnya mati listrik. Ya, jadi suaranya ada di handphone saya juga. Nah, tapi gambarnya kalian perhatikan di HP kalian. Suaranya dikecilkan aja di handphonenya guys, biar sama-sama mendengarkan. Di video kali ini kita akan membahas Indonesia memenuhi kebutuhan bagi kerajaan Kutai. Yuk simak video ini secara bersama. Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad 4, kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang Ya. prasasti tersebut ditulis dengan murid Malawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti tersebut ditemukan antara tahun 1872 dan 1875 Halo teman. di daerah Hulu Sungai Tengah. Meskipun prasasti tersebut tidak memiliki angkatan namun dilihat dari gaya bahasa dan ciri tulisannya banyak digunakan di India sekitar abad keempat. Dari salah satu tempat tersebut terdapat informasi mengenai penermawanan Raja Malawama. Oke, sambil kalian menonton video itu, silakan ini ada pertanyaan sebagai satuan ya. Apa saja yang perlu kalian temukan? Diperkirakan ia adalah seorang kepala suku berinisial Sinta. Kemudian sebagai raja pertama, Panduannya ya. kekuasaannya tidak menjadi sebuah kerajaan yang baik. Juga telah mengubah sistem pemerintahan Kutai dari sistem pemerintahan kepala. Sudah selesai menonton videonya? Jadi yang Kutai menonton video tentang kerajaan Kutai ya. Yang Tarumanegara menonton tentang kerajaan Taruman. Baik, sekarang kalian akan menggunakan informasi yang kalian dapat dan informasi yang sudah kalian kumpulkan di rumah itu untuk membuat sebuah infografis ya tentang Kutai, bagian dapat Kutai, Tarumanegara, bagian dapat Tarumanegara. Di mana buatnya? Di kertas kartu besar itu ya, manila ya. Ya, nanti kalian boleh tambahkan informasi itu, buatkan gambar sumber perizinan yang kalian sudah print ya. Ditempel di situ, kemudian letaknya di mana, sama informasi-informasi penting yang menunjukkan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari kerajaan-kerajaan tersebut. Oke, silakan sekarang ketua kelompok, juru bicara, kemudian pakar digital, semuanya kita sama ya dalam hal ini ya. Silakan dibuat judul terserah mau memancar atau menuliskan atau ini ya. Mau trend ya, terserah. Bebas ya. Terserah kalian bagaimana enaknya. Satu aja guys. Jadi sudah ada kertasnya ini. Oke, kita sama ya. Bagus. Ini. Oh, ini sudah ada gambar prestasinya ya. Oke, ini letaknya oke. Bagus, nanti tinggal ditempel aja sama dikasih penjelasan ya. Dibagi-bagi tugasnya ya. Ada dicari ada anu. Ya, juru bicara yang kalian tentukan itu nanti menjelaskan ke teman-temannya ya. Ekonomi siapa? Bapak. Ayo bagi tugas ya, biar cepat. Dijelaskan banyak sekali tulisannya. Sikat-sikat aja guys. Yang dicatat sini yang politik. Bukan di sebelah sini Kutai. Bukan di sebelah sini. Ayo langsung. Putri. Oke.
Ya. Ini bantu sebelah sini ya. Oke. Lem. Video. Lem. Lem guys. Lem. Effort. Effort ketuanya sih. Jadi kamu bilang ketua kita tidak effort. Itu juga effort. Nah sekarang yang bagian kerajaan Kutai akan diam di tempat, yang Tarumanegara akan berpindah ke berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi yang Tarumanegara sini akan pindah ke sana, Tarumanegara sana pindah ke sini, Tarumanegara sini pindah ke sini ya. Nah masing-masing nanti akan bertindak sebagai tamu yang akan mendengarkan penjelasan dari kerajaan Kutai yang kalian tuju. Oke, setelah selesai mendengarkan, kalian akan kembali ke kelompok kalian masing-masing ya. Ya, Bapak. Nah, saya akan melakukan penilaian terhadap yang presentasi maupun yang mendengarkan ya. Ya siap? Siap. Silakan mulai. Berpindah tempat. Yang Kutai tetap di tempat, Tarumanegara pindah. Iya. Langsung disambut tim tamunya. Meja ini dirapikan meja. Meja ini dirapikan mejanya. Iya. Kutai yang dibahas Kutai ya. Silakan Kutai mempresentasikan. Ya. Iya. Mana Kutainya mana? Langsung pembicaranya. Ya, langsung aja. Yang ini dengarkan ya. Ini dong. Oke. Yang ini menjelaskan silakan. Oh gitu, oke siap. Oke. Yang disebut sebagai raja, pusat kekuasaannya, pusat kekuasaannya kan? Ini juri bicaranya jadi sendiri. Oh, ya. Raja pertama adalah itu merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai di hulu sungai Mahakam dengan wilayah kekuasaan meliputi seluruh Kalimantan Timur. Raja kedua dianggap Sekarang yang Tarumanegara. Yang ini di sini ya. Yang ini di sana, yang salah sini ya. Oke. Yang Tarumanegara yang di tempat yang Kutai yang bergerak. Ada berdasarkan politik, sosial, ekonomi, budaya. Nah, pada politiknya dipimpin oleh Kerajaan Kanada Bantuan, nah Jawa Barat guys. Silakan kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing. Boleh kembali. Kembali. Langsung berdiri di depan pekerjanya masing-masing. Sekarang saya ingin meminta perwakilan satu orang, boleh ketua, boleh juru bicara ya. Dari dua kelompok ini satu orang aja yang akan memberikan penjelasan dari perbandingan antara dua kerajaan ini. Nah teman-teman, dari perbandingan tadi dilihat bahwa dari Raja Kutai sama Raja Kerajaan Taruman. Berdua, silakan dulu ya. Ya dari segi politik ada perbedaan kesamaan mungkin ya. Pada abad keempat, sedangkan yang Tarumanegara pada politiknya itu kita pemerintahnya mereka apa? Sama kerajaan. Bedanya dia ada beberapa golongan. Baik, kita akan memperbaiki anak. Yang pertama, bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Apa yang perlu diperbaiki? Dan kelompok mana yang mau mulai duluan? Angkat tangan. Silakan ya, kelompok tiga, silakan. Ya, silakan. Oh, dari sana. Ya, silakan. Apa sih? Kesannya terhadap pembelajaran hari ini? Kesannya itu sangat suka.
Ada yang perlu diperbaiki Yang mungkin? diperbaiki itu kecepatan antar kerja tim. Oh, supaya Iya, cepat lebih kompak lagi gitu ya. Kalau yang disebutkan itu komunikasi antar timnya. Oke. Apa yang perlu dipertahankan? Ulang lagi mungkin? Komunikasi tim. Komunikasi. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Ada lagi? Kelompok 1, 2, mana yang siap? Angkat tangan. Apa kesannya ini? Ya. Jadi itu kayak bisa tahu juga tentang raja-raja yang memimpin Kutai dan Tarumanegara kan beda-beda juga kan. Setelah itu bisa tahu perbedaan antara kerajaan Kutai dan Tarumanegara itu apa, prasasti. Kesannya ya. Iya. Terus ada yang perlu ditingkatkan juga tadi kan kita kali itu untuk kayak kali ini kayak penjelasannya coba secara lebih sederhana jadi kita bisa tahu itu karena tadi saya juga sederhana Menangkap ya, karena terlalu panjang. Oke, kita lanjut kelompok 2. Belajar sejarah menggunakan sumber primer itu sangat penting karena belajar sejarah menggunakan sumber primer adalah dari sumber langsung dari masa lalu, seperti menggunakan artefak, dokumen dan prasasti. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, baik, langsung ke refleksi yang ketiga dari kelompok 3. Apa inspirasi yang didapat dari dua raja ini? Inspirasi yang pertama itu raja ada di Kutai. Nah, raja ada di Kutai itu memiliki bikin suasana di kerajaan yang akan berbakar. Kutai, oke. Iya. Terus? Selanjutnya raja itu Tarumanegara. Untuk sebuah kerajaan. Oke, kita mulai kelompok 3. Baik guys, kita sudah melewati dari tahapan-tahapan yang kita lakukan ya terkait dengan dua kerajaan ini. Nah, dua kerajaan itu tadi kalian sudah buat juga petanya, terletak di Timur, sama di Barat. Di sini Kutai, di sini dua kerajaan ini merupakan dua kerajaan Hindu yang tertua yang ada di Indonesia berdasarkan bukti prasasti. Dari sini kita melihat bahwa dua kerajaan ini secara politik mereka itu sangat terpengaruh dengan sosok raja. Raja itu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Bahkan perwakilan dewa. Raja mengatur segala lini kehidupan. Dan hampir semua isi prestasi itu bercerita tentang raja. Secara sosial dan ekonomi masyarakat ini rata-rata hidup dari pertanian. Mereka memanfaatkan sungai, makanya kerajaan-kerajaan besar tumbuh di tepi-tepi sungai. Tapi mereka juga jangan terkejut, mereka juga tuh aktif dalam perdagangan. Jalur rempah yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mereka aktif, makanya mereka di hulu sungai besar. Jadi kapal itu akan masuk ke kerajaan itu lewat sungai. Walaupun mereka tidak di tepi pantai, tapi sungai itu bisa sebagai jalur transportasi. Kemudian secara budaya banyak peninggalan yang mereka ada sampai sekarang dan itu terpengaruh dari kebudayaan Hindu Buddha yang datang dari ini. Karena Bagus sudah kasih tugas ya, bahwa kalian harus mencari salah satu benda peninggalan sejarah. Boleh tentang Hindu Buddha yang ada di sekitar 5, satu aja. Boleh nama tempat, kebudayaan, itu sebagai tugas dari kalian ya. Nama tempat yang terkait dengan Hindu Buddha misalnya ada, atau nama upacara yang berbau Hindu misalnya kayak gitu. Jadi, kalian boleh nanti ambil itu. Sudah ada yang menemukan judul? Atau topik sederhana belum? Ya, saya harap minggu depan karena waktu kita sedikit lagi tinggal 3 kali pertemuan ya. Di pertemuan ketiga minimal judul, setelah selesai UTS boleh dikumpulkan ya. Setelah selesai UAS maksudnya boleh dikumpulkan ya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Kalau ada yang